Identitas pembisnis. Nama penjual Paula Maramis, umur 47 tahun, tempat tinggal Jalan Impres, Politeknik Negeri Manado. Usaha menjual makanan dan catering. Lamanya usaha sekitar 10 tahun lebih. Usaha makanan sudah banyak juga yang ada di Indonesia. Karena Indonesia juga bisa dikatakan bahwa salah satu negara yang kaya akan wisata kuliner. Dalam mata kuliah ini, kita akan membahas suatu usaha yang didirikan oleh Ibu Paula, yaitu usaha makanan. Sejak kapan mendirikan usaha dan usaha apa yang dianut? Sejak saat 2011 tahun kemarin sampai saat ini masih mendirikan usaha yaitu usaha kuliner makanan dengan harga murah dan terjangkau. Jadi usaha yang dimaksud ini seperti yang pertama itu ada tinutuan, ada nasi kuning, tahu garing, tahu biasa, paket ayam bakar, paket ayam geprek, paket lalapan, dan masih banyak makanan lainnya. Apa permasalahan yang sering didapat saat membangun usaha? Jadi masalah yang didapat biasanya adalah pada saat mengantar makanan siang sering ada keterlambatan karena banyak yang memesan dan juga banyak yang ingin diantar cepat sehingga sudah tidak bisa terkontrol. Sejak pandemi berlangsung juga rumah makan ini ditutup dan memfokuskan pada penjualan online. Ada baiknya setiap hari penjualan lebih dari cukup. Kendala lainnya pada saat pandemi biasanya kadang di-cancel pembelian dan stok makanan tidak mencukupi. Banyak orang yang masih ingin membeli tapi sudah habis. Nama pemilik usaha Kak Lucy, tempat tinggal Jalan Kampus Politeknik Negeri Manado. Usaha yang didirikan yaitu sebagai pemilik tempat kos. Usaha ini sudah berjalan selama belasan tahun. Nah, yang jadi pertanyaan, sudah berapa lamakah Kak Lucy mendirikan usaha ini? Itu Kak Lucy sudah mendirikan usaha ini selama belasan tahun, sehingga sudah banyak tempat-tempat kos yang sudah direnovasi sampai saat ini. Apa permasalahan yang sering dapat di saat dalam pengusaha atau dalam mengusahakan sebuah kos-kosan? Biasanya permasalahan pada listrik dan wifi. Biasanya para mahasiswa itu mencari kos yang memiliki wifi dan listrik yang ditanggung oleh kosnya sendiri. Biasanya juga listrik digunakan tanpa ada listrik pulsa. Jadi kalau misalnya bisa diartikan sebagai listrik yang ditanggung oleh kos. Dan biasanya juga dalam permasalahan dalam kos itu biasanya menjadi hacker wifi yang biasanya dihack oleh para mahasiswa yang bukan menempati kos tersebut. Selanjutnya, pendapatan yang ada dalam kos itu 550 per bulan dan di kos tersebut ada 20 kamar. Nah, jika dikalikan 550 dikalikan 20 itu akan mendapatkan per bulannya 11 juta. Lumayan kalau misalnya kita melakukan sebuah usaha kos-kosan yang bisa kita tempuh dengan biaya listrik ditanggung oleh kos dan wifi pun ditanggung oleh kos dan kita hanya tinggal dan memakainya. Tapi karena pada saat ini sementara pandemi, jadi harga kos itu turun jadi 500, jadi 500 kali 20 itu bisa mendapatkan 10 juta per bulan. Kesimpulan dan saran, jadi di sini untuk kesimpulan dari prospek makanan, jika ingin melakukan melakukan pebisnis makanan, alangkah baiknya jika ada kekurangan lebih baik di stok hari sebelumnya. Paling lambat itu 1 hari sebelum penjualan. Dan pada saat penjualan misalnya akan melakukan penjualan di hari Rabu, sudah di stok di hari Selasa sore setelah penjualan sudah habis, agar besoknya bisa menjual makanan lebih banyak dari sebelumnya. Dan untuk kesimpulan dari kos yang pebisnis kos, kepada kakak atau ibu kos yang akan melakukan pebisnis, agar lebih tegas lagi kepada mahasiswa yang datang kos atau siapapun yang datang kos tersebut, agar lebih baik menggunakan listrik agar kita bisa hidup hemat dan listrik bisa teratur.